Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini penulis kebetulan lihat ada beberapa postingan ya di Bekas. Satunya lagi Mas Olwan, satunya lagi Mas Asep Subagja. Ini intinya kalau pilih oli itu harus perhatikan aditifnya. Datanya valid, mereka pakai uji oli VOA ya. Kayaknya mereka pakai uji VOA yang 200 ribuan. Sehingga datanya adalah data kandungan aditif yang ada di dalamnya, termasuk juga kekentalannya, termasuk juga apalagi kandungan zat besinya gitulah guys. Datanya lumayan lengkap. Data tersebut dipakai untuk menunjukkan bahwa oli motor itu aditifnya lebih sedikit daripada oli mobil. Jadi kayak dicontohkan itu ya maklum, molinya cuma 2 ppm 2 ppm 2 ppm itu kecil sekali ya. Jadi 2 ppm itu ya 2 per sejuta dari olinya. Oli 1 liter berarti itu kandungannya itu 0,02 mililiter mungkin ya kalau dalam satuan liter. Kecil sekali. Zincnya juga kecil. Oli lain molinya sedikit tapi ZDDP-nya cukup banyak. Boronnya sedikit 50 ppm atau berapa. Sementara yang oli mobil ditunjukkan zincnya molinya itu ratusan ya, 100 berapa gitu. Ada yang 80 emang. Terus boronnya ya juga sekitar segitu juga. ZDDP-nya di atas 800 ppm, 1200 juga ada. Fosfor juga ada, kalsium juga ada. Penulis sendiri nggak pernah ya pakai coba oli-oli yang disebutkan di situ, kecuali ya Malub kayaknya ya. Yang lain-lain soalnya merek terkenal semua. Jadi dari uji itu disimpulkan bahwa mending pakai oli mobil saja, karena oli mobil itu aditifnya lebih komplit, lebih banyak. Ya gimana ya, untuk milih yang Olwan William juga nyebutkan bahan oli mineral berapa, 3.000, semi mineral 4.000, kalau sintetik 6.000 kalau nggak salah gitu ya. Itu entah yang dipakai acuan motor apa, yang jelas motor sehat mestinya ya. Kalau motor penyakitan kayak NMAX penulis ini masih kurang dari 6.000 km sudah penyakitan. Ya kalau yang untuk motor penulis kayak gini ya nggak bisa 6.000, 1.000 pun mepet. Entah ini sudah pakai sadu revitalizan ini ada pengaruhnya atau enggak. Yang jelas kalau di RPM bawah terasa ada ya, ada kayak narik dikit gitu lah, tapi nggak tahu lagi lah. Jadi
semua itu diarahkan ke aditif, oli yang pakai aditifnya banyak. Ngasih contoh motor yang mengalami fuel dilution ya, NMAX, NMAX. Contohnya NMAX. NMAX yang mengalami fuel dilution katanya bisa sukses bebas dari fuel dilution setelah pakai oli mobil. Olinya Kendal, Kendal 10W30 kalau nggak salah. Dipakai hampir 10.000 km. Wih, aduh. Ya wes, penulis selidiki apa bener itu bisa bebas gara-gara oli tersebut. Ternyata nggak sepenuhnya bener ya. Jadi siapa sih itu yang dikutip Alwan William ini, lupa. Terus pokoknya ceritanya dia ini pakai oli Kendal itu setelah dia perbaikan. Jadi dia nabung ganti blok, ganti piston, ganti ring piston pastinya ya. Pakai apa? Bukan pakai punya NMAX lagi, pakai punya R15. Jadi gantinya komplit, blok mesin, terus apa? Ring piston sama pistonnya punya R15 semua komplit. Entah berapa itu kalau untuk R15. Penulis nanti coba lihat harganya. Kalau yang untuk NMAX murah-murah kok, mulai dari 300.000 ada. Kalau untuk yang untuk R15 entah berapa. Kalau harganya beda berarti ya ada sesuatu yang lebih pada punya R15 dibanding dengan punya NMAX. Entah ya apa yang berubah. Kalau ya nanti penulis coba cari harganya sama atau enggak. Dan setelah ganti blok mesin dan piston, ring piston komplit punya R15, dia baru pakai oli mobil. Jadi motornya NMAX, aman pakai oli mobil apapun. Dia pakai Kendal 10W30. Nah itu. Ini sekarang banyak pertanyaannya. Moga-moga penulis nggak lupa pertanyaannya apa aja. Yang jelas soal apa? Aditifnya banyak dan sedikitnya aditif. Terus soal apa namanya? Soal sarannya oli mineral ini, terus sama blok mesin dan soal mengatasi penyakit fuel solid vampir oli, yang masalah vampir oli di NMAX nya ya kok. Jadi ada 3 dari konsentrasi aditifnya motor dan mobil, dari apa namanya, dari masa pemakaiannya oli, terus dari penyembuhan fuel dilution gara-gara oli mobil. Nah enaknya fuel dilution sama oli mobil itu nggak fair ya kalau disebut itu cuma gara-gara olinya. Karena apa? Karena sudah ganti pakai punyanya R15. Nanti penulis lihatlah, kalau harganya sama persis ya wes berarti gara-gara olinya. Tapi kalau harganya beda berarti punya R15 yang lebih bagus, mau ring pistonnya, mau apa blok
silindernya, mau pistonnya, itu berarti yang lebih bagus punya R15, punya NMAX ini jelek. Itulah beda lagi kalau harganya sama loh ya. Penulis kok lebih cenderung berpikir yang punya R15 lebih bagus ya. Katanya indrayanya sih 60 km per jam dan seterusnya. Dan jelas oli bagus itu ya emang berpengaruh lah. Oli mobil lebih bagus itu ya relatif lah. Sebenarnya nggak fair ya, ini sudah bicara soal yang nomor 2 ya, soal keberadaan aditif. Keberadaan aditif ini penulis butuh ngurangi bensin nih. Mau nyoba satunya apa bener sudah bisa mengurangi fuel dilution enggak, sekalian mau dites. Nah, oli mobil atau oli motor memang bener sih, oli mobil itu kebanyakan lebih komplit aditifnya. Tapi yang nggak fair kalau kita bandingkan antara oli yang lebih kental dengan lebih encer, itu nggak fair. Apalagi oli mobil kan jarang sekarang yang 10W40. Jarang oli mobil 10W40 itu. Oli mobil ya biasanya belakangnya 30 seringnya. Masih mobil GC pun sekarang rekomendasinya oli encer, bahkan sampai disuruh 0W20. Ini penulis ngomong soal Ayla, soal Sigra, Cayla ya, Agia juga. Kan rekomendasinya sekarang 0W20 aja gitu. Mengapa itu penting? Karena untuk bikin oli encer yang bagus, kalau bahan olinya sama, maka oli yang encer ini aditifnya harus lebih banyak. Satu hal yang dilupakan sama yang komparasi ini, sayangnya ya nggak ada komparasi dari satu merek. Misalnya mobil mobil supernya motor dengan mobil supernya mobil. Kata-katanya mereknya mobil sih. Mobil super yang untuk motor dengan yang untuk mobil. Nama olinya kok mereknya mobil sih, jadi bikin bingung jelaskannya. Pokoknya mobil supernya mobil dengan mobil supernya motor dengan kekentalan yang sama loh ya, dengan kekentalan yang sama. Sayang penulis nggak mudah data itu, mungkin nemu ya kalau di Bitok. Bob is the oil guy, forum oli terkenal. Mungkin ada kali ya data uji olinya, VOA nya, Virgin Oil analisanya oli seger. Kalau nyebut oli perawan gak enak, oli seger ya. Nah, ini gimana ya? Jadi bahan oli ya, kalau untuk bahan oli yang sama, misalnya sintetik lah, yang 100% sintetik
bahan gas to liquid ya, bukan dari bahan PAU. Nggak relevan bahas PAU karena jarang oli 100% PAU, lebih banyak yang 100% parafin ya. Jadi dari oli parafin itu bahan yang sama dipakai untuk kekentalan berbeda, otomatis kalau yang lebih encer itu dia akan lebih lemah film strength-nya. Ini maksudnya kalau tanpa menambah bahan lain ya, tanpa menambah kayak misalnya esternya bukan esternya esternya castor oil ya. Esternya petroleum company itu nggak dibuat dari bahan nabati ya, jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Esternya dari sintetiknya petroleum grup 5, namanya diester atau polyester, bukan esternya dari castor oil, bukan esternya oli 2 tak ya, jelas. Nah, berikutnya adalah mau bikin oli bahan yang sama kan film strength-nya sama toh, nggak berubah. Jadi bahan yang sama, yang satunya 10W40, satunya 10W30. Sebenarnya bisa deket loh ini. Yang 10W30 paling kental itu hampir seencer 10W40 yang paling encer. Dan ya maklum ini termasuk yang kelas paling rendah ya, 12,9 ada yang ngukur VOA nya itu sudah mepet batas 10W30 ini, padahal olinya spek 10W40. Nah, kasih contoh lah penelitian itu. Jadi anggap aja tengah-tengah ya, 10W40 tengah-tengah, 10W30 tengah-tengah. Nah itu karena film strength-nya sama, otomatis kalau kekentalannya 10W30, olinya lebih encer. Jadi sorry, kok olinya lebih encer. Sorry, bukan itu maksudnya penulis. 10W30 memang jelas lebih encer, maaf. 10W40 satunya 10W30, maka yang 10W30 film strength-nya akan lebih kecil. Dah, lagi mikir apa, maaf nggak konsen ya. 10W30 film strength-nya lebih lemah. Jadi pada saat dia itu melapisi permukaan logam yang saling bergesekan, yang 10W30 ini lebih cepat nggak kuat menahan tekanan, mecah misah, sehingga logamnya bisa langsung bersentuhan gara-gara olinya nggak kuat nahan bebannya. Yang 10W30 itu kayak begitu sifatnya. Memang ada pabrikan yang mengatasi ini dengan nambah bahan yang film strength-nya lebih kuat, misalnya oli mineral dan ester. Ester juga nambahnya nggak banyak biasanya. Penulis lihat ya paling lebih kecil dari 5% lah, 1-5%. Nah, oli yang 10W30 ini kalau misalnya solusinya bukan dengan ester, ya dengan aditif. Jadi aditif yang jadi pakai sebagai acuan.
Jadi aditifnya harus dibanyakin. Aditif apa aja? Ya terutama aditif anti aus. Aditif anti aus seperti penulis jelaskan sebelumnya, levelnya macam-macam kan. Ada yang pakai titanium, ada yang pakai moly. Jadi kalau sudah pakai titanium mungkin nggak pakai moly. Itu level yang paling ekstrim. Maksudnya ekstrim itu butuh suhu sangat tinggi sebelum bisa bekerja. Duh, bensinnya belum kurang padahal pengen ngisi. Ya coba nanti penulis putar sekali lagi, bisa nggak nih? Jadi aditifnya ya aditif anti aus. Terus level yang ekstrim adalah moly dan titanium. Ini adalah aditif extreme pressure. Maksudnya aditif extreme pressure adalah aditif yang butuh tekanan sangat tinggi sebelum bisa melindungi. Jadi gesekannya harus ekstrim banget, harus neken kuat banget, tekanannya kuat, suhunya tinggi. Jadi begitu terjadi gesekan sampai timbul panas kan. Nah, panas ini yang menyebabkan aditif moly atau titanium bekerja. Kalau yang moly MOS2, kalau yang titanium WS2 kalau nggak salah ya. Nah, terus untuk kondisi normal nggak selalu terjadi nggak selalu terjadi kondisi ekstrim ini. Makanya harus ada oli yang diantaranya. Apa itu? ZDDP. ZDDP ini makanya banyak. Nah, untuk perlindungan mesin aluminium butuh yang namanya boron. Jadi dikasihlah boron. Jadi kalau mau komplit dikasih semua. Boron, ZDDP, moly itu dikasih semua, komplit sudah. Atau dari titanium juga. Kalau dulu ada grafit juga, cuma sekarang grafit ini tidak disukai karena menimbulkan korosi ya. Grafit itu mungkin kayaknya ada ya menjual sebagai nanokarbon ya. Karena ya warnanya hitam. Nggak bagus ya pakai grafit itu ya. Sudah ditinggalkan. Nah, butuhnya aditif-aditif ini adalah karena film strength dari oli yang lebih encer itu lemah. Karena dia nggak bisa kuat melindungi, maka harus ada aditif-aditif ini. Kalau olinya kental, olinya kekentalan 20W50, nggak butuh banyak-banyak aditif. Ngapain banyak-banyak aditif? Jadi ya nggak fair ya kalau membedakan oli yang kental dengan yang encer, itu ya nggak fair lah. Misalnya mobil super 20W50 dibandingkan dengan merek nggak ada mobil merek apa itu, oli encer lah ya. Nah, saya nggak tadi nanti bisa nyoba nih. Iya, terus
wajar ya kalau misalnya oli encer, oli 10W30 itu aditifnya banyak. Yang mau nggak banyak gimana, lah kemampuannya film strength-nya kurang, ya harus ditambahi kan. Ya apa ya, ya sebenarnya dari pabrikan motor juga salah. Pabrikan motor itu banyak yang terlalu ngejar viscosity index yang terlalu tinggi, jadinya ya waktu dipakai cepet encer juga. Ya yang oli mobil juga sih itu. Contoh Foxtron Techno itu kan termasuk yang dipuji juga. Kekentalan berapa? 10W30, 10W40. Menurut penulis itu sudah berkurang, isi bensin bisa. Menurut penulis itu kurang afdol ya. Kurang apa? Kurang sip ya. Penulis sendiri baru tahu ya belakangan bahwa ya Fastron Techno 15W 50 dan Fastron Techno 10W40 itu aja bukan oli yang selevel ya. Kalau untuk motornya motor Honda Beat, Suzuki Next-1, terus Spin sama ini termasuk juga NMAX nggak selevel ya. Ternyata Fastron Techno 10W40 itu kurang bagus ya stability-nya. Jadi habis dipakai kencang jadi encer. Terus aditifnya juga terlalu banyak, ditandai dengan tenaga yang nggak bisa keluar. Tenaga seperti diempet, sama lah kayak oli skuter, oli khusus skuter. Seperti contohnya yang penulis barusan coba Selalvan Ultra Scooter, sama masa pakainya juga pendek ya, seperti penulis contohkan di video sebelumnya ya, di Suzuki Next-2 itu juga nggak awet. Itu kelemahannya. Jadi kalau bahannya sama, oli yang encer ya harus lebih banyak aditifnya lah, karena dia itu perlindungannya nggak bisa mengandalkan kekentalannya kurang. Nah, kalau oli yang apa kental nggak perlu ngapain, karena dengan hanya mengandalkan kekentalannya saja dia sudah bisa melindungi mesin, sudah bisa mencegah bertemunya logam dengan logam. Ya ini tergantung terutama dari silindernya ya. Jadi kalau orang yang sudah bore up, terus apa silinder rapat lah ya, ring pistonnya terlalu rapat, ya emang butuh oli yang lebih encer. Penulis mau isi bensin di sini karena ya mau nyoba fuel dilutionnya gimana, ngisinya di mana. Nah, sekarang 20 ribunya turbo berapa? Pertamax turbo 98, 2 liter lebih dikit, kapasitas bensin 6,5 ya, sepertiga lah ya wis. Entar gimana rasanya ini Pertamax turbo. Mungkin dari arah baliknya baru kerasa ya. Ya penulis coba Pertamax turbo, katanya kan Pertamax turbo itu bensin yang fuel dilutionnya parah. Ya harus lihat aja lah nanti. Kompresi mesin motornya penulis 10,5 banding 1. Ya jadi percuma ya
nggak fair ya membandingkan oli dengan kekentalan berbeda, itu nggak fair. Oli dengan apa merek berbeda juga nggak fair. Jadi mobil super dengan mobil one itu nggak fair. Harusnya ya sekelas lah ya, tapi ya susah memang. Kalau semi sintetik sama-sama semi sintetik gitu loh, yang sintetik sama-sama sintetik. Pakai Pertamax turbo ini apa tenaganya lebih enak? Enggak sih. Nggak kerasa penambahan tenaga ya. Wis. Ya wis, sekarang kita ke topik berikutnya lah. Wis, intinya itu kekentalan itu berpengaruh pada perlindungan mesin. Oli yang encer emang butuh yang apa namanya? Butuh aditif yang lebih banyak, ya itu alasannya. Terus kalau soal memilih oli berdasarkan jumlah aditifnya, ya silahkan lah. Tapi kalau aditifnya terlalu banyak juga kayak oli skuter lah, Shell Ultra skuter. Jadi motor oli motor skuter itu biasanya aditifnya digetno, molinya digetno, JDDP digetno, ya banyak-banyak lah. Wah, penulis nggak berani gitu ya. Pokoknya dibuat lebih banyak lah ya. Rasanya Pertamax turbo gimana? Ini penulis nggak pernah pakai Pertamax turbo dibanding Shell Super. Tarikannya malah lebih enak Shell Super ya. Ya terus kita bahas dari bahan oli ya. Yang penjelasannya All-One William ini kan ngomong oli kalau sintetik itu bisa lebih lama masa pakainya bisa 6.000 gitu ya. Kalau yang mineral cuma 3.000, sementara yang semi sintetik itu 4.000 kayak gitulah. Penulis lupa angka pastinya. Penulis juga nggak akan kupas referensi ya. Ya wis, nanti dilihat sendiri aja di Pekakas ya, postingannya All-One William. Ada hashtagnya apa itu, perolian atau apa gitu ya, perolian Pekakas kalau nggak salah. Nah, dari penjelasan tersebut sebenarnya ada yang salah ya. Salahnya apa? Karena oli sintetik itu parafin juga sekarang kebanyakan ya. Jadi mau mulai yang dari oli mineral sampai oli sintetik 100% itu parafin kebanyakan sekarang ini. Memang ada yang bukan, tapi kebanyakan itu parafin. Nama lainnya hydrotreated, hydrogenated. Feelingnya udah beda nih, getarannya makin besar. Berarti ini NMAX ini nggak begitu cocok pakai Pertamax turbo. Getarannya makin gede loh, kerasa. Sama lah kayak waktu penulis di Suzuki Spin nyoba Pertamax turbo. Ini enaknya diteruskan pakai Pertamax turbo terus nggak ya? Getarannya terasa ya, mengganggu. Jadi biasanya nggak inget motornya bergetar, sekarang jadi inget. Semuanya parafin, namanya beda-beda. Nah, level parafin ini beda-beda sesuai dengan grupnya ya. Jadi
dari grup 1 sampai grup 3 itu terutama itu yang berkurang adalah aromatiknya. Jadi grup 1 itu aromatiknya banyak, bisa sampai 50%. Sementara itu grup 2 itu aromatiknya berkurang. Berapa? Pokoknya yang lebih banyak lah, mungkin berapa sih penulis lupa, 70 80 atau bagaimana, apa 25% atau berapa itu aromatiknya. Nah, yang grup 3 ya, grup 3 biasa ya, itu sudah nggak ada aromatiknya. Yang kesisa cuma parafin sama naptalin atau apa gitu. Naptalin sama parafin ini konsentrasinya beda-beda tergantung dari proses produksinya. Nah, yang gas to liquid, oli sintetiknya parafin yang sintetik itu kandungan apa namanya, parafinnya 85% lebih, jadi naptalinnya sedikit. Karena lebih murni ini ya tentu jadi bawaan lah ya. Jadi film strength-nya rendah, tapi viscosity index-nya tinggi. Terus apalagi power point-nya bukan keunggulan. Yang jelek itu yang bagus itu apa? NOAC-nya, evaporation loss. Jadi penguapannya rendah. Penguapannya apa? Penguapannya yang parafin ini, GTL ini lebih bagus daripada PAO. Nah, untuk masa pakai ini agak rumit karena ya oli itu nggak sekedar itu aja, nggak sekedar bahan oli aja, ada aditif terutama ya seperti yang penulis sebut sebelumnya lah, aditif viscosity index improver. Oli yang murni 100% sintetik itu bisa beda kualitasnya tergantung dari banyak atau tidaknya aditif viscosity index improver ini. Kalau aditif viscosity index improvernya banyak, walau itu 100% sintetik, umurnya bisa pendek. Karena ya penulis pernah jelaskan sebelumnya, oli kalau sudah encer makin cepat rusaknya bertingkat-tingkat. Jadi oli yang encer kalau viscosity index-nya tinggi, dipakai itu kan jadi makin encer. Nah, waktu saat encer ini oli jadi jadi mengalami share yang lebih parah daripada oli yang kental. Perbandingannya terlalu banyak, variabelnya terlalu banyak. Gini aja lah, 10W dan 30W. SAE 30 dan SAE 40. Anggap aja single grade. Nah, SAE 30 ini dia akan lebih cepat rusak karena saat dia encer dia jadi nggak kuat kan, nggak terlalu kuat kan menahan tekanan komponen yang saling bergerak. Nah, olinya ini kan jadi tergencet. Nah, kalau kegencet kan jadi ada apa? Jadi antar permukaan logam ini jadi terbentuk apa namanya? Jadi terbentuk lapisan apa sih? Lubang-lubang gitulah ya. Nah, olinya kalau lewat lubang-lubang ini akan cepat rusak. Jadi oli itu cepat rusak kalau disuruh lewat lubang yang sempit katanya. Maaf penulis lupa sumbernya tapi ngomongnya kayak gitu. Nah, oli encer jadi cepat rusak karena ya itu harus dipaksa melewati lubang-lubang yang kecil. Lubang kecil ini bikin oli cepat rusak secara fisiknya. Rusaknya ini artinya jadi makin encer.
Kalau makin encer, ya makin berkurang lagi. Jadi kalau oli sudah encer, itu penurunannya drastis ketika dipakai ini ya. Jadi nggak bisa kita pakai acuan apa namanya, pakai acuan sintetik atau mineral gitu. Kita harus lihat dari pabriknya yang buat siapa. Oli dengan kekentalan tinggi, oli yang kental lah, itu biasanya lebih awet karena ya nggak terlalu encer. Oli 100% sintetik yang encer itu akan cepat habis. Selain karena lebih mudah menguap, juga karena kemampuan olinya juga cepat turun. Ya karena dipaksa lewat lubang-lubang itu. Oli sama-sama 100% sintetik, satunya pakai satunya mengandung banyak viscosity index improver, yang satunya lagi tidak, maka yang lebih awet ya yang tanpa viscosity index improver. Jadi kalau misalnya cari oli ya jangan cari oli yang VI-nya tinggi. Kalau bisa cari yang rendah-rendah. Karena makin tinggi belum tentu makin bagus. Soal umur bagaimana? Itu harus dicoba. Jangan pakai ukuran kilometer. Kita nggak bisa ngomongin oli ini harus oli ini bisa segini. Karena apa? Ya kita nggak tahu data di dalamnya apa. Emang ada orang di LDIC itu yang uji oli, tapi kan di uji oli itu nggak ada evaporation loss. Mas Asep Subagyanya sendiri mentertawakan kalau apa HTA, SR stability, evaporation loss itu yang butuh cuma pabrik toh, cuma waktu buat, kita sebagai user nggak butuh. Padahal itu kita butuh juga, butuh tahu HTAS, butuh tahu share stabilitasnya gimana, butuh tahu evaporation loss, itu penting. Tapi ya diomongin nggak patuh ya wis karepmu lah, wis beda pendapat. Ya wes lah, begitu saja. Moga paham ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.